Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian faidah pertama, berdiri adalah makam insaniyah. Dalilnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, surah At-Tin ayat 4. Kemudian ruku, makamnya makam hayawaniyah. Dalilnya wa minhum may yamshi ala arba'in, surah An-Nur ayat 45. Kemudian sujud itu makam nabatiyah, makam nabatiyah. Dalilnya wan najmu wasyajaru yasjudan, surah Ar-Rahman ayat 6. Kemudian yang terakhir, kemudian duduk adalah makam jamadiyah. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khasyian mutasyaddian min hasyiatillah. Al-Hasyr ayat 21. Nah, di sini sembahyang itu ada empat af'al. Jadi sembahyang itu empat af'al. Af'alus shalah arba'atun. Gawian sembahyang itu ada 4. Yang pertama, ada gawian shalah itu berdiri. Yang kedua ruku'. Yang ketiga sujud. Yang keempat duduk. Nah, duduk, entah duduk antara dua sujud atau duduk tasyahud. Nah, jadi 4 buting ini gawian sembahyang. Nah, ternyata yang 4 buting ini, af'alus shalah yang 4 ini, ternyata ini jadi manazil. Manazil itu bahasa kita martabat, kasinggahan. Jadi kita menghadap Allah harus taliwati nang 4. Nah, harus taliwati nang 4. Disebut namanya manazilul insan arba'atun. Manazil manusia itu ada 4, hendak sampai ke hadrah Allah. Oleh karena itu salatul as-salah mi'rajul mu'min. Ada yang pakai jamak as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu adalah mi'rajnya orang beriman. Arti mi'raj itu naiknya menghadap Allah. Nah, jadi orang yang menghadap Allah itu ubur tuh ada yang terlewati, 4 yang terlewati. Nah, kalau kita mau ulah dari rendah lah, duduk dulu, duduk, sujud, kemudian ruku, kemudian berdiri. Kalau menurut dari bawah ke atas, duduk, sujud, berrukuk, hanya berdiri. Nah, yang 4 ini ada nama ngarannya. Duduk itu namanya makam jamadiyun. Jamad itu artinya mati. Jamad itu artinya mati, kada bergerak. Yang kedua, makamnya makam nabatiyun. Nabatiyun itu mulai ada gerak. Nabat itu tumbuh-tumbuhan. Nah, ada gerak. Cuma inya kada kemana-mana. Nah, nabatiyun, kayak pohon beganal. Nami katanya. Kemudian ada yang ketiga ruku'. Ruku' itu karena makamnya makam hayawaniyun. Hayawan itu binatang, makhluk hidup. Nggih, inya begenal juga, cuma inya mulai bergerak.
Keempat, ini paling tinggi makam adalah makam insaniyun, makam manusia. Nah, kita lihat satu-satu, mudahan paham insyaallah, amin. Faidah yang pertama yaitu berdiri betul. Itu adalah makam insaniyah. Kita buang haknya, makam insaniyun. Nah, ini paling tinggi makam tuh ini. Berdiri itu paling tinggi makam. Karena rukun sembahyang yang paling afdal adalah berdiri. Nah, dalilnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin. Laqad khalaqna, sungguh menciptakan kami Allah, nggih mutakallim muazzim nafsah, sungguh menciptakan kami itu orangnya seikong, bukan Tuhan banyak. Al insana, akan manusia, Allah cipta akan manusia tuh fi ahsani takwim, pada sepaling bagus penciptaan. Takwim itu ahsani khalqin, sepaling bagus penciptaan adalah manusia. Nah, alif lam di insan itu alif lamnya lil jenis. Jadi laqad khalaqnal insan ay laqad khalaqna jinsal insan. Kami ciptakan jenis manusia, itu kami ciptakan sepaling bagus penciptaan. Nah, jadi sepaling bagus penciptaan makhluk adalah manusia. Nah, jadi kita bersyukur dicipta Tuhan manusia. Untung kada sapi. Untung kada kambing. Tidak sembelih orang hari raya. Nah, ditetelah. Jadi manusia ini paling langkar, paling bungas. Ampun maaf. Sedingul-dingul manusia, sejahat-jahat rupa manusia, tetap lebih bungas daripada makhluk yang lain. Nggih, pian mun kada percaya pada kita manusia bungas, coba berjalanan ke Pulau Kambang. Tahu juga kan di Pulau Kambang, Padang Warik. Nah, Pulau Kambang ngarannya. Nah, dinta begambar lawan Warik, pambungasnya pian. Pasti ada pambungasnya. Nah, dinta. Cuma jangan begambar lawan artis. Nah, dinta. Cuma sama ini dulu, manusia itu ahsana fi ahsani khalqin, fi ahsani suratin. Itu tafsirnya sama itu. Pada sepaling bagus rupa, pada sepaling bagus penciptaan. Manusia ini Masya Allah dicipta Tuhan paling langkar, paling bagus. Nah, kita dicipta Allah pakai kulit bashar itu kan kulit. Selain manusia inya pakai bulu, warik berbulu kan, untung kita kada kayak warik. Nah, warik tuh hibok bulunya, kucing berbulu juga. Nah, kita ada bulu aja, cuma sejumput. Jangan dicari sejumputnya. Gitu tuh. Cuma langkar untungnya. Sejumputnya langkar kaneng. Bulu mata. Yalah, bahasa singot. Singot tuh tipis lah, langkar. Munya tabel benar, makruh. Apalagi sampai tertutup bibir atas. Bibir bawah begini ya. Malih nyuk nasi. Makan walo sangkutan sini. Nah, minum kopi sangkut juga. Nah, jadi kalau sesingot itu sunat tipis sama itu. Bejanggut, ada nang bejabis. Langkar manusia. Langkar. Lah dikatiak bebulu. Ya Allah buntang. Jadi ibaratnya kuman-kuman tuh di situnya sangkut. Tuhan tuh kada gegampangan. Cuma dibuang tuh lah. Dicabut ke jerurang. Nah, ditetak. Jangan sampai 40 hari lebih dilihatakan. Yang berendam di sungai menjerinting undang. Sangkaan acan.
Nah ditata menjerinting sama itu nah. Nah ditata jangan kada bagus. Nah jadi kita nih ada bulu cuma sajumput. Kalau iwak besisik, ular besisik, kita alhamdulillah sama ini nah. Nah dinto langkar kita tak. Lawan kita juga beruntungnya di mana ahsannya kita takwim itu intisab. Kita punya berjalan pasti tegak. Lain sapi, lain kucing, inya berjalan muha ke mana? Apa ke muka, ke bawah, ke tanah sama itu nah. Nah kita bersyukur banget. Napa kita ke depan? Ini tetap kadang nang beting kaung itu nah. Nah jadi namanya ahsani takwim. Tinta sama ini. Mengapa Allah Ta'ala menjadikan manusia ini bungas? Manusia ini langkar. Mengatakan kaidah jami'ul insan itu hasanun. Seluruh manusia itu bungas. Inggih. Manusia itu seberataan bungas. Cuma bungas manusia itu berbeda-beda. Ada nang bungas, ada yang paling bungas. Ketika ada yang paling bungas, maka timbul yang bungas itu kayaknya kada bungas. Padahal yang kada bungas itu sebenarnya kada bungas bungas. Tinta kan ahsan itu kan isim tabdil. Paham ya lo bentang? Nah sama itu sama ini. Kullu jamilin, setiap yang bungas. Punya apa aja nang bungas. Kullu jamil itu min jamalillah, itu datang daripada kebungasan Allah. Sawat makhluknya aja bungas, apalagi khalik tukang ulah. Ya kalau nah kullu jamil min jamalillah. Setiap sesuatu yang bungas itu datang daripada kebungasan Allah. Tajalli. Nah, jadi mun ada melihat nang bungas itu tanda tajalli kebungasan Allah. Wa innama ja'alakum, hanya saja menjadikan Allah akan kamu kita manusia nih nah. Lelaki kah bini kah? Jamilan, Allah ciptakan jamil, bungas. Li yuhibbakum, supaya Allah mencintai kamu. Allah supaya suka dengan kamu. Allah senang kepada kamu. Ada kala innallah jamil yuhibbul jamal. Berarti mengapa Allah menciptakan manusia fi ahsani takwim, ai fi ahsani suratin, ai fi ahsani khalqin, fi ahsani intisabin, sepaling bagus penciptaan, sepaling bagus bentuk, sepaling bagus rupa. Mengapa Allah menciptakan manusia paling bagus? Jawabannya satu, supaya Allah cinta kepada kamu ya Nabi Muhammad. Nah, ditata. Karena bungas itu siapa kada senang. Karismatik, bungas suara, bungas rupa, bungas tulisan. Ya kalau bontong. Nah, itu ngarannya karismatik, wasi berani ngarannya. Itu mengapa abah guru sekumpul disambat sekumpul tuh karena orang di tangan ke sidin. Karismatik sidin luar biasa, wasi berani sidin, rupa sidin langkar, suara sidin langkar. Pak pahamela tulisan abah guru tuh langkar. Sidin punya menerangkan keterangan sidin langkar. Jadi ngatakan sesuatu yang langkar datang dari mana? Dari Allah. Paham ya? Kullu jamil itu min jamalillah. Wa innama ja'alakum jamilan liyuhibbakum. Karena hadis lain wa innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu bungas, senang kepada sesuatu yang bungas. Lalu Allah ciptakan manusia ini bungas supaya Allah cinta lawan manusia. Ya nang diunjuki akal tak.
yang diunjuki ilmu tuh, yang diunjuki nikmat yang paling banyak. Kita nih paling banyak diunjuki Tuhan nikmat. Nah, dinta. Kalau kita hendak mengartii insan di situ alif lamnya lil jenis. Ada lagi sebutin tafsir. Laqad khalaqnal insana, maka sungguh menciptakan kami Allah al insana, akan manusia yang sempurna. Alif lamnya alif lam lil kamal, istighraq hasaisul afrad, seluruh keistimewaan manusia tercabur ke insan. Kenapa? Fi ahsani takwim, pada sepaling bagus penciptaan. Wal muradu bil insani huna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Nabi Muhammad. Jadi insan di situ Nabi Muhammad. Berarti alif lamnya alif lam li ahdi. Alif lamnya lil ahdi, atau alif lamnya istighraq hasaisul afrad. Nah, seluruh khususiyat manusia mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, apa aja keistimewaan itu seberataan tercabur lawan Nabi kita Muhammad. Itu kada kawai itu istighraq hasaisul afrad. Dinte. Jadi Allah ciptakan Nabi Muhammad itu pi ahsani takwim. Oleh karena itu ada ulama tasawuf, ulama ahli batin yang mentafsirkan man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Jadi hendak mengenal Tuhan, kenali diri. Nah, apa arti hendak mengenal Tuhan, kenali diri? Itu adalah kenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatullah fi ma'rifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu mazharul jalal wal jamal wal kamal. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazharnya Allah, mazhar jalalnya Allah, mazhar jamalnya Allah, mazhar kamalnya Allah. Di mana andaknya? Di diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinta. Guru, berarti man itu kayak apa? Man itu namanya istikhdam. Buka di dalam Husnus Syaghah, buka dalam kitab Jawahirul Balaghah, buka dalam kitab Misbahul Balaghah. Ada namanya ilmu badi', ada namanya istikhdam. Istikhdam itu minta khadam. Istikhdam. Mannya di situ umum dulu. Man arafa, man lalaki kah, bebini kah? Arafa yang kenal ia man. Nafsahu akan dirinya siman. Jadi hu-nya tetap kembali ke man. Cuma man itu bukan man nang lalaki bebini kah? Man di situ adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan paham. Namanya istikhdam namanya di dalam ilmu balaghah. Jadi siapa orang, baik laki-laki, baik bini-bini, inya makrifah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah membuahkan makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita Muhammad itu adalah tajalli daripada sifatnya Allah. Sifat jalal, jamal, kamalnya Allah. Tajalli kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kada kawa kalau memandang Allah. Paham ya Allah? Nabi Musa aja kada kawa. Nah dinta, cuma Tuhan ulahakan cermin. Tuhan ulahakan mazhar. Siapa miratullah? Siapa mazharnya Allah? Siapa tempat tajallinya Allah? Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah bertajalli kepada syajaratu Musa, sajarahnya pohonnya Nabi Musa. Ada kalau di Quran. Dinta bertajalli di situ. Kada kawa mun kada bertajalli cobaan, kada bertajalli kita kada mampu. Kada mampu kita. Yang kawa langsung melihat Allah itu seikong aja makhluknya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Selain Nabi Muhammad kada mampu, hatta Jibril, hatta Nabi Musa. Apalagi kita, Jibril kada, Nabi Musa kada. Sama ya ngaku nabi lah. Nabi kedua 6 jer. Nah, sasat sama sekali. Jadi bu untungnya kada kawa. Anak oleh karena itu ada mazharnya siapa Nabi kita Muhammad. Inilah makam insaniyah, makam manusia. Mudahan kita sampai ke sini insya Allah. Sampai kita intisab, tegak, ya kah? Inilah disebut dengarnya makamul insan. Nah, dinta. Jadi semakin kita dekat dengan Nabi, mutabaah dengan Nabi, cinta lawan Nabi, insya Allah semakin dekat kita dengan makam insaniyun, makam manusia. Ingat akan manusia, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, sama itu. Nah, itulah keuntungan jadi manusia. Malaikat aja sujud. Malaikat sujud. Iblis pun disuruh sujud. Kada gegampangan. Mengapa Adam itu mulia? Karena di sulbi Nabi Adam ada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat manusia nih, masya Allah. Mudahan jangan sombong. Apa di dalam sifat takwim, sifat intisab itu ada sifat api buntungnya. Sifat api ada. Sifat api itu ada. Jadi hidup ini mun kadada ilmu tasawuf, nggih kadada ilmu tawadhu, kita bisa sombong karena kita intisab bang, berdiri bang. Ya Allah, dinta. Saking sombongnya manusia bisa betapak dada, unda Tuhan ya. Kedua Fir'aun ngena. Ya Allah, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan engkau yang tinggi. Ngaku Tuhan ngena. Apa manusia ini dasar ahsani takwim di Bapak. Kita jujur aja nak kulilingan nang ada nih nah. Ulahan siapa nah? Ini mikrofon nih ulahan siapa? Manusia. Midiin Suijab Jepang, Suamir Amerika, Suirus Rusia. Ya Allah bentang. Ya Allah. Nah, nih yang bangko nih tukang. Ya Allah, tukang kayu nih melanggar kita nih, kamera segala macam-macam. Hambal nih ulahan siapa? Ulahan manusia. Jadi manusia ini kan kawa maulah tuh. Nah, dinta. Cuma Allah ciptakan. Mengapa manusia kawa maulah ini maulah itu? Karena Allah ciptakan akal. Jadi al-akal sirrullah fil insani. Akal itu adalah sirnya Allah di dalam diri manusia. Akal itu sirrullah. Akal sirrullah fil insan. Akal itu adalah rahasia Allah nang Tuhan andak di dalam diri manusia. Jadi manusia timbul kawa maulah motor, maulah kendaraan, maulah wadai nasi bungkus. Ya Allah bantang, maulah kacamata, maulah pulpen. Gitu tak. Padahal bu untungnya akal itu la haula wala quwata illa billah. Siapa yang menciptakan akal? Allah. Nah, berarti hakikatnya yang maulah mikrofon siapa? Allah. Sekalipun jahirnya manusia, hakikatnya tetap Allah. Adinta. Oleh karena itu mengapa Al-Quran rancak kami ciptakan langit, kami ciptakan bumi, kami ciptakan matahari, kami ciptakan bulan, kami ciptakan. Karena yang disambati Tuhan itu kita manusia kada maulah, kada kawa maulah. Dinta. Jadi oleh karena itu kudrat itu ada dua. Ada kudrat Allah itu maksudnya bukan terbagi dua lah sifat kudrat nih. Ada kudrat Allah Ta'ala itu zahirah. Zahirah tuh nampak kayak mau ulah langit, mau ulah bumi. Dinta. Yang kawa tuh Allah aja. Berarti dalil menunjukkan penciptaan langit itu nampak kudratnya Allah.
Adapun yang kecungkungan di bumi ini kan ciptaan Allah juga. Cuma kudratnya Allah khafiyah. Khafiyah itu tersembunyi. Di mana tersembunyi? Di dalam gawian hamba. Ya kalau gawian hamba kita nang tahu tukang maulah. Ya kalau wadah itu nah acil maulah. Paham ya lah? Padahal ya hakikat yang maulah wadai Allah, cuma terdinding dengan perbuatan acil. Kul kulun min indillah. Mudahan paham sebenarnya, amin. Paham ya lu buntang? Wasi jangan sombong. Panas itu bukan sifat wasi. Panas itu sifat tajali api. Jadi sebenarnya yang panas itu siapa? Api. Cuma tajali ke mana? Ke wasi. Mudahan murah rezeki. Mudahan jangan pemalar. Ya kalau bentang, mudahan pemurah. Ingat akan, sebenarnya yang pemurah itu kita atau Allah? Allah. Cuma sifat pemurahnya Allah tajalli ke kita. Lalu kita bersifat pemurah. Mudahan paham insyaallah. Nah, dinto bu untungai ngararnya disebut makam insan. Ini paling tinggi makom. Mudahan sampai ke sana kita insyaallah. Nah, dinta runtuh ya ke Tuhan tak. Nah, nomor 2, kemudian rukuk. Imbah berdiri apa? Rukuk. Rukuk itu adalah makam hayawaniyah. Hayawan. Hayawan itu apa? Binatang, makhluk hidup. Napa dalilnya di Quran? Karena dulu kita membahas lapas hayawan, al-insan hayawanun natik. Hayawan itu di kitab Dzurruhi. Orang yang mempunyai roh maka disebut namanya hayawan. Kuda hayawan nggak ada? Hayawanun sahil. Singa hayawan nggak ada? Hayawanun muftarish. Binatang yang menerkam, binatang yang merengkek. Manusia hayawan nggak ada? Hayawan, cuma hayawanun natik yang berpikir. Nah, hayawan. Hayawan itu apa? Dzurruh. Setiap orang yang memuncai roh maka disebut namanya hayawan. Hayawan itu hayat. Hayun itu hidup. Maka hayawan alif dengan nun itu adalah ziyadah lil mubalaghah. Nggih, wow itu asalnya ya, karena hayya yahya, hayya yahya hayatun. Cuma ya yang kedua diganti dengan wow. Paham? Karena ada alif. Imbah wow tuh, jadi ya-nya ganti wow. Jadi bacaannya hayawan. Alif dengan non itu ziyadah lil mubalaghah. Artinya hayawan itu apa? Orang yang bersangatan hidup. Maka disebut namanya hayawan. Nisbah hayawaniyah, hayawaniyun. Nah, hayawan itu berkaki 4. Coba kita lihat. Wa minhum may yamshi ala arba'in. Di antara makhluk hidup, di antara dabbah, man ada orang yamshi yang berjalan, ia man ala arba'in atas 4 kaki. Siapa nang berjalan 4 kaki nah? Kucing, kambing, sapi, hadangan. Orang Matapura menyebut idangan. Ya Allah, hadangan. Nah, dinta kerbau. Nah, itu bu untungnya berjalan 4 kaki. Miriplah lawan orang rokok. Orang rokok itu kan model, jangan dipadakan orang rokok sapi lah. Nah, ditekan
Jadi orang rokok itu makamnya makam hayawan, makam hidup. Makam hidup. Jadi orang rokok itu orang hidup karena makam hayawan. Hayat itu kan hidup artinya. Nah, ini surah An-Nur ini di tengah-tengah potongan ayat. Coba pian lihat karena lengkapnya surah An-Nur, wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in. Allah menciptakan, bermula Allah khalaqa menciptakan kulla dabbah, setiap makhluk di atas bumi. Dabbah itu di atas bumi. Min ma'in, Allah ciptakan dari air. Dari air. Kita ini diciptakan Allah dari banyu, nutfah, air mani. Kita ini dari air. Nah, berbeda dengan malaikat. Malaikat di langit. Inya dari nur, jadi cahaya. Beda dengan iblis. Iblis itu dari nar. Nar itu apa? Api. Beda dengan jin. Jin itu dari asap. Nggih. Oleh karena itu iblis itu disebut abul jin. Abahnya jin. Iblis. Jadi abul jin. Dinta. Karena asap itu datang di mana? Asap itu datang di api. Si api itu diulah iblis, sedangkan asap diulah syayatin, jin. Sudah paham? Berarti pahamannya jin itu anak buahnya iblis. Dinta. Sam itu tuh bentuk eta. Nah, dinta. Karena asap itu terlahir dari api. Nah, sama itu. Nah, jadi oleh karena itu kada dabah namanya kalau kita dabah. Nah, sambungannya paminhum may yamshi ala batnihi, di antara dabah, di antara makhluk hidup di bumi, may yamshi ala batnihi, ada orang yang berjalan di atas parut. Binatang apa yang berjalan di atas parut? Ular. Laju ular tuh lah. Padahal kada bebetis, cuma lajunya. Laju. Ular tuh berjalan di atas parut. Pinta. Cuma Tuhan tuh maha adil, pang. Ular tuh halus awaknya. Jadinya kawa berjalan di parut ringan. Nah, inya si ular gitu tak. Pinta. Ulun melihat di dalam kitab tafsir, ular itu asalnya bebetis betangan. Ular itu bebetis betangan asal. Dan si ular itu hidupnya di syajaratul khuldi, di pohon khuldi. Ketika iblis sudah keluar pada surga, rupanya ular ini bisa juga keluar masuk. Rupanya beumpat ke iblis beumpat ke muntung ular. Rupanya iblis nih berpikiran jahat. Aku ji iblis nih tak keluar pada surga. Aku rugi, aku keluar sorangan. Ini ku guda nih Hawa nih. Aku guda si Adam nih. Cuma masuk kayak apa caranya? Oh, si ular. Ini datang. Hakon ular benganga. Bebuat si iblis masuk ke surga. Ya nang mendatangi Adam lawan Hawa. Adam tahan di guda iblis. Cuma yang kada tahan siapa? Hawa. Bebinian ini kada kawa dirayu. Jadi kekalahan bebinian tuh kan ditetepan. Mai bungasnya pangding, iyalah ujar. Bukan handak lama aja lintuhot bebinian, dapatnya nang rayuan. Jadi bebinian hati-hatilah dirayu lalakian. Pian jangan himung disambat lalakian I love you atau sarang hiu. Sarang hiu sarang tauman kayak gitu. Bahasa Korea tuh lah. Anak uhibbuk jangan himung.
himung itu bu untungai kabil tu nikah. Anu bebinianai jangan himung diunjuki mawar. Mawar kah? Sekuntum mawar mirah yang kau berikan di malam Ahad. Aku mengerti apa maksudmu. Mawar ya Allah takumu makamal alapiyu juga itu ta. Jangan himung bebiniane diberi mawar, himunglah engkau ketika diberi mahar. Nah, masalah bebiniane rame banget. Dinta, para rakyat kada paham? Dinta bata makan Hawa. Hawa yang memakan. Itu di kitab tuh Hawa makan. Adam tahan. Adam kan nabi. Nabi itu kan maksum. Cuma ketika Hawa sudah memakan, lalu berijtihad Nabi Adam. Nah, jadi sekali lagi lah, Nabi Adam memakan buah khuldi bukan karena digoda oleh, memang digoda. Cuma Nabi Adam tahan. Yang kada tahan digoda siapa? Hawa. Paham buntang? Hawa. Cuma Nabi Adam ini mengapa jadi umpat memakan? Nabi Adam berijtihad. Makan kada, makan kada, makan kada, makan kada, makan kada. Dah makan. Susah senang bersama. Nah, inilah dalil mahabbatur rijal itu a'lamu min mahabbatin nisa. Cintanya seorang suami lebih besar daripada cinta seorang istri. Mengatakan bebinian nah, cinta ada kegampangan lalakian nih masya Allah kalau kahilir cari duit imbah ulihi duit kemana mau unjok. Ayo kita jujur, kemana mau unjok? Aja belai. Wah. Sasat sama sekali ya. Kabini untungnya. Kabini untungnya bini. Kada kegampangan cinta laki itu dintu Nabi Adam tuh rila susah senang dah makan dia serta keluar juga. Jadi yang dihukum berempat. Satu, iblis kada sujud Nabi Adam. Dua, Adam Nabi Adam berijtihad memakan. Tiga, Hawa tergoda dengan rayuan iblis. Keempat, ular karena menolongi iblis. I'anatul maksiatun. Lalu keempatnya diturunkan Tuhan ke bumi. Di samping turun, keempatnya karena hukuman iblis. Allah jadikan muha iblis itu kada bungas lagi. Jadi iblis itu bu untungnya rupanya seram, rupanya angker. Apa ngarannya hari apa ngarannya yang kisah hantu tuh hari apa? Apa? Halloween. Ya kalau ada nang bungas lah. Dia nang bungasnya tahiring-hiring je bau beritaan. Nah, darah keluaran. Nah, dinta. Jadi bu untungnya rupa kada bungas itu dinasah. Jadi malah jadi iblis itu asalnya rupanya bungas. Ketika kada sujud lalu berubah menjadi kada bungas. Mudahan kita ahli sujud supaya muha kita penglihatan bungas. Penglihatan berang gunung tuh penglihatan mulai jauh langkar para kigen gersang nang ianya penglihatan orang. Nah sama itu tak. Nah jadi oleh karena itu jin, syaitan, iblis inya beisi rupanya pasti kada bungas. Gitu. Itu tuh mengapa jin inya sitir bedinding kada betampai lawan kita. Inya supan lawan kita betampai. Kita ahsani takwim. Ya Allah, inya akbahi surah. Gitu. Seandainya ada syaitan jin betampai kapian lah
kadang kali kada ucapi ya, ucapinya sama ini, jin ikam kada supan kalawan aku nang rupa kada bungas betampai ke aku, langsung hilang jin itu aku supan je jin nya jin tuh kada bungas rupanya. Nah satu. Yang kedua yang dihukum siapa? Ular. Di kitab itu beruntungnya ular itu dihukum tangan dua, batis dua ditatak Tuhan. Oleh karena itu lihat ular adalah betangan bebatis. Dada. Guru ada guru naga. Sponsor susu beruang. Susu beruang tuh aneh juga kan. Susunya susu sapi, susu beruang ada boleh dimakan. Beruang tuh kan pada boleh, susunya berarti haram. Susu kucing jangan dimakan-makan. Kucingnya kan pada boleh, berarti susu kucing. Susu kucing najis lah, tuh jangan dipicik-picik. Dibawa sembahyang najis. Paham ya lo untung lah. Nah, sapi bolehlah dimakan. Boleh, susu sapi halal. Manusia bolehlah dimakan. Susunya susu bini orang jangan. Itu beruntung tapak orang di muhana. Nah, ditatak tangan. Jadi lucu juga lah. Capnya cap beruang, semposurnya naga, susunya susu sapi. Itu sponsor yang paling aneh ya itu. Nah, jadi ular tuh ditatak tangannya. Jadi sebenarnya ular betangan itu betul. Nggih, ular betangan bebatis itu betul. Itu ularnya syaitan, ularnya iblis. Nah, cuma sudah ditatak. Sudah ditatak. Dua sudah. Yang ketiga Hawa. Hawa karena hukum juga. Di samping keluar, apa hukuman Hawa? Datang bulan haid, keluar darah di kemaluan. Paham insyaallah? Itulah hukuman Hawa. Yang keempat Nabi Adam. Apa hukuman Nabi Adam? Babul kasbi, bab mencari duit, bab bahuma. Nah, Nabi Adam bahuma. Mengapa geram? Itulah hukuman Nabi Adam. Itu ulun lihat di dalam kitab. Satu, ada makhluk berjalan lawan parut, contohnya ular. Sambungan ayat. Wa minhum may yamshi ala rijlaini. Ada di antara makhluk di bumi mereka berjalan dengan dua kaki. Siapa yang berjalan dua kaki? Manusia. Ada lagi seekong. Burung. Nah, jadi oleh karena itu burung al-insan katoiriyan, manusia itu seperti burung. Wajah sabahnya fil masyi ala rijlaini, inya berjalan di atas dua kakinya, dua batis. Nah, ada manusia berjalan dua kaki, nah kayak burung. Cuma burung tuh terabang bang, cuma punya inya berjalan dasar dua batis juga. Nah, gitu. Cuma ulun lihatlah apa yuk, betis ayam lawan betis itik tuh beda. Nggih. Kalau betis itik itu ada pengayuhnya. Berait inya nah ada itu nah. Nya bekunyung bang, jadinya kawa bekunyung di banyak. Munya rabit ya kada sing maraan. Bagus juga lah. Diibujer juga. Nah, minta itu kan cuma mengapa orang tukang tuh menyambet cakar ayam, seharusnya cakar itik seharusnya. Ya kalau orang menyambet cakar ayam, pada cakar itik, nah beri maras itik. Itu sebenarnya cakar. Nya dasarnya bu untungnya sesuatu nang di ayam itu dihilangkan. Tahi ayam, orang kada menyambet tahi ayam, tahi lancung. Hilang kalau anunya ayamnya. Ya kalau buntung cakar ayam jer adalah cakar itik sama tuh beri maras dihilangkan ngaran orang. Nah, itu bujur juga lah. Mata sapi kan sapi timbul. Nah, sudah.
Apalagi wa minhum yamshi ala arba'in, dan ada di antara makhluk yang berjalan di atas empat kaki, ya nang bebuhan sapi. Nah itu teh anu jar di dalam tafsir itu mengapa ular itu berjalan di parut, itu dalil menunjukkan syahwatul butun. Ular tuh hobinya ketujuh makan tikus, makan kodok, makan pamela. Nah gitu tuh. Bahkan ada istilah orang bahari anu jar kodok jangan habis, ular jangan lapar. Pernah mendengar lah peribahasa itu? Ular jangan kelaparan, kodok jangan habis. Artinya ular tetap makan, kodok masih ada hidup. Karena ular makan kodok, ular makan tikus. Itu buntungnya itu. Oleh karena itu di sawit tuh buntungnya ulun dengar di sawit itu ular tuh dasar di lapas sekarung 2 karung ditimbainya. Karena si tikus itu makan sawit, makan buah sawit, berarti tikus tuh hama ngarannya. Lalu dilapasi ular. Kucing kada kawa nya ditagih kan apa? Nyaw ya kucing. Ada kawa kemana-mana kucing. Nah, dilapas ular kawa makan tikus. Dintu jadi oleh karena itu orang nang kasawit tuh buntungnya pakai sepatu apa jar? Sepatu boot. Nah di situ ulun hanya paham mengapa sembahyang tuh makruh bepijim. Ulama fikih memakruhkan beda dengan ulama tasawuf. Munya khusuk silahkan bepijim. Karena kita tuh punya sembahyang di sawit, di kebun, di hutan, cobaan bepijim. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Sakaya rok sujud, terlukupi sawah. Bujur juga. Di rumah gin jangan bepijim. Kalau kulintuhut nih tatindih anak beting kaung, ngak dia anak. Ada behinak anak. Apa lintuhut gugur. Cucuk juga tuh lah, artinya makruh bepijim itu alasannya lidararin, karena kalau ku mendatang mudarat, kalau ku ada ular, kalau jengking, tatindihi anak, paham ya kalau buntung lah. Nah dinta, cuma buntungnya mau nyapian sembahyang di rumah kawan, di asrama kawan, sekalinya di dinding kawan tuh banyak gambar-gambar, kada sing salawaran, kuda, bakijim, Allahu Akbar. Ngajar. Wah, culas ngeta. Di mah pahusok sambayang. Maitin gambar macam-macam. Ah, dintu bujur juga lah. Dintu tuh untung eta jadi ular sakalinya digaduh urang tuh ular. Ah, dintu. Nah, sudah. Kemudian yang ketiga, kemudian sujud. Sujud ulanglah adalah makam nabatiyah. Nabat itu artinya tumbuhan. Napa dalilnya? Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najam. Najam itu artinya sayur-sayuran. Itu tafsir Ibnu Abbas. Kalau tafsir Imam Mujahid, najam itu bintang di langit. Ada kalau Muhammad orang Najmuddin, artinya bintang agama. Kada mungkin sayur agama. Bujur ya. Muhammad Najmi, ada kalau karena orang. Ah, dinta. Jadi najam itu lapas mustarak, lapasnya satu maknanya dua. Paham buntang? Pinto. Tafsir Ibnu Abbas, wan najmu itu artinya al-bukul, sayuran. Nah, dinta. Kalau tafsir Imam Mujahid, najam itu adalah bintang di langit. Itu najam namanya. Bintang di langit, najam, najmi. Nah, sama itu. Tafsir keduanya betul. Dinta. Wasyajaru, syajar itu pohon, entah pohon anggur, entah pohon kurma. Kalau kita pohon rambutan, pohon tiwadak, pohon durian. Ya kalau bontang. Ada orang Arab Tarim, habaib dari Tarim ke Indonesia, lalu disuruhi tiwadak. Tahu tiwadak?
Jadi bingungnya mahaga. Jadi ujar orang kita tiwadak. Nya kadeda kalau buah Arab kadeda kalau tiwadak tuh kadeda sama durian tah. Ya nang orang Arab menyambat Abu Saukah teh itu tah. Abu tuh kan Abah, Saukah tuh duri. Karena di Mekah itu kadeda durian, di Arab tuh ada durian. Nang ada itu kurma, anggur, kadeda durian. Sama ya rambutan, rambutan tuh buah kita. Oleh karena itu orang Arab menyambat Abu Sya'ar, abahnya bulu. Abahnya bulu. Cuma lucu ulun ada terdapat anu ngaran rambutan. Ngaran rambutan itu kan macam-macam, ada garuda, ada batok, ada antal lagi, ada mana lagi. Ada lagi apa ngarannya yuk? Apa yuk? Rambutan janda kah apa? Pokoknya ada ngaran rambutannya tuh rasa lucu juga lah. Itu tak. Cuma dasar tabal pang bulu-bulunya tuh nah. Dasar juga macam-macam juga. Siapa mengarani itu macam-macam? Itu lah. Lucu juga. Ngaran rambutan tuh, rambutan apa ngarannya tuh? Apa yang rambutannya tuh? Kadingat ulun nah. Kadingat ulun. Enggi rambutan balu apa kan ngarannya? Ada ingat ngarannya punya lucu gitu nah, lucu banget itu teh, kan macam-macam tuh lah. Jadi itu namanya sajar. Sajar itu bebatang, inya sak diisi batang. Kalau najam itu kan sayur-sayuran tuh kan ada bebatangnya. Nah, dinten nang kayak kacang panjang, segala tarong, segala. Nah, itu kan tuh namanya anu bakal, bukul, anu sayur-sayuran. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Kedua-duanya sujud kepada Allah. Kan adalah kalimat sujud. Berarti sujud itu makam nabah. Makam nabah. Nabatiun. Makam tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu kita kada boleh menyembah bintang. Mengapa kada boleh menyembah bintang? Bintang haja sujud. Oh masa kita menyembah bintang? Dinta. Ada orang menyembah pohon. Menyembah pohon tuh agama apa itu tak? Agama keharingan lah. Nah dinta menyembah pohon inya karena ada sesajen di bawah pohon. Pohon itu yasjudan. Inya sujud. Kok masa menyembah kepada orang yang sujud kepada Allah? Orang yang disembah itu Allah. Nah, kan itu bahasanya. Jadi wan najmu wasyajaru yasjudan. Cuma ulun ada yang senang. Senangnya sama ini. Sujudun najmi wasyajari tabiun ala sujudil basyari. Ulun ulang. Sujudun najmi wasyajari tabi'un ala sujudil basyari. Sujudnya sayur-sayuran, sujudnya pohon-pohonan itu mengikut atas sujudnya manusia. Sujud manusia. Kayak apa guru sujud pohon berbuah. Ya Tuhan berbuah. Berbuah pohon. Tumbuh sayur. Jadi tumbuhnya sayur itu namanya sujud. Sujud itu bahasa kita paasian, taat. Itu sujud secara lugat. Siapa orang yang paasian, taat, tunduk, berarti orang itu sujud ngarannya. Mudahan paham. Jatuhan berbuah. Jatuhan tumbuh berarti sujud ngarannya. Nah ternyata sujudun najmi wasyajari tabiun ala sujudil basyari. Ini pelajaran bagi kita sama ini. Mengapa umpama di hulu sungai beberapa tahun gagal apa? Gagal panen atau bebuhan anjir, bebuhan apa? Tamban, bebuhan gambut, margasari,
apalagi yang bahu-bahu mana diteta. Mengapa tahun ini banih apa? Banih kada beisi, banih kakaringan dangarakan ulun malam ini. Sujudun najmi wal wasyajri tabiun ala sujudil basyari. Sujudnya sayur, sujudnya pohon, sujudnya tumbuh-tumbuhan, inya mengikut atas sujudnya manusia kepada Tuhan. Berarti punya manusia banyak nang kada sembahyang. Paham adirolan? Aur di pahumaan je hidup. Bakawan lawan masin kubuta. Ngarajen kubuta. Kubuta itu kan aku picak. Maghrib masih jadi perumahan ngarjigen ku buta munya ku melihat lain lagi ku buta masin ku buta. Nah, masya Allah tabarakallah, bajuhur kada, beasar kada, di pahumaan ya hidup cucuk anu banih tuh kada sujud lawan kada sujudnya. Banih kada sujud, sayur kada sujud, pohon kada sujud. Mengapa gerang? Karena sujudun najmi wa syajari tabiun ala sujudil basyari. Mudahan paham insyaallah. Mengapa orang bahari bontong sapi, kambing disembelih itu nyaman, bontongnya orang bahari itu kisahnya. Bahkan ada orang bahari itu kambing tuh kada betetalian, kada bepasongan, inya berebah saurang kena. Itu sembelihnya. Ada nang bahari sapi nang berebah saurangan juga. Cuma orang alim pang membisiki di telingana. Kamu nya kada berebah kok tarik di buntut. Hinta berebahnya. Han mengapa yuk orang sapi-sapi anu kam orang bahari itu penyembahyang, pembaca Quran, ahli ibadah. Jadi sapi itu kepingin dimakan karena jadi darah, jadi daging. Manusia yang ibadah itu masuk surga, berarti daging yang dimakan oleh orang saleh umpat juga inya masuk surga. Itu natijahnya. Wayah ini manusia ada nang kada sembahyang. Paham kada pandir ulun? Banyak maksiat. Lalu wayah ini sapi itu kayaknya meninjak ke tukang sembelih. Ya nang terabang lawan lading-ladingnya. Anunya seakan-akan lisanul hal, aku kada hendak dimakan orang zaman wayah ini. Mengapa gerang? Yang memakan aku banyak nang kada bakar udung, yang memakan aku banyak kada sembahyang 5 waktu, yang memakan aku banyak, aku kada hendak jar sapi. Mudilnya kayak itu. Mengapa banih kada bebuah? Mengapa banih kekaringan? Mengapa gagal panen? Manusia banyak disembahyang. Sudah paham? Sujudun najmi wash syajari tabiun ala sujudil basyari. Mudahan paham insyaallah. Nya dunia ini bu untungnya mengikut kita. Kita punya taat lawan Allah, makhluk taat ke kita sampai buah-buahnya gin sujud. Wah, subur. Mudahan paham insyaallah. Lihat Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan berdua beranak, jadi ujar Hajar, wahai Ibrahim, laki ulun, pian tinggalkah kami di sini? Nang kadada tumbuh-tumbuhan, kadada manusia, kadada tumbuh-tumbuhan, kadada banyu. Manusia kadada buntungnya, anu tumbuhan kadada, banyu kadada. Pian tinggalkah kami di sini? Ranai Nabi Ibrahim tatap dia berjalan, diiringi oleh si Hajar, tatap dia sampai 3 kali. Allah kan nyuruh pian. Allah kan nyuruh pian, hanya Ibrahim berucap inggih. Padahal Nabi Ibrahim kan hancur juga hati. Ya Allah, tapi salahun anak bini yuk. Cuma Tuhan menyuruh ya Pak. Nah, hanya beundur Hajar. Munya Allah menyuruh pian, Allah kada mungkin menyia-nyiakan kami. Hebat keyakinan si Hajar. Ya Allah buntong,
Bebinian wah ini bisa mengolah warung jeblay. Yang penting makan. Jangan buntung Inya munya kita taat ibadah, insya Allah rezekimu mudah rezeki. Sekalinya masya Allah tabarakallah buka kasapa, buka kamarwah 7 kali kunyuk bahasa Banjar. Nah kuliling 7 kali, naik gunung sapa, naik gunung Marwah. Cinta Tuhan kasih sayang. Datang Jibril itu mahantak lawan tumit Jibril. Tumit akibat okbun tumit pak hantak lawan tumit. 30 meter lubang sumur Zam-Zam tuh buntungnya 30 meter dalamnya. Bok ada gegampangan menggelalak banyu Zam-Zam tuh menggelalak keluar. Ya nang hajar Zam-Zama berkumpul banyak. Maka timbul air Zam-Zam. Tuhan tuh kasih sayang. Hidup munya sujud lawan Allah, seluruh buah-buahan pohon-pohonan sujud jua. Paasian lawan Tuhan, hujat Tuhan bebuah labat, tumbuh bebuah lah, tumbuh karena manusia kada sujud lawan Tuhan, kayaknya makhluk hidup pun kada sujud jua. Mudahan paham insyaallah. Yang terakhir, kemudian duduk di makam jamadiyah. Jamad itu benda mati. Jamad itu benda mati. Duduk. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasyaddian min garisi jabalin. Seandainya kami turunkan ini Al-Qur'an ala jabalin, di atas gunung. Empat betakon, mana ganalnya gunung lawan hati kita? Kenal gunung. Mana karasnya gunung lawan hati kita? Karas gunung. Gunung nang gonal, gunung nang karas, diandeki Al-Qur'an di atasnya. La ra'aitahu khashian mutasyaddian min khasyatillah. Niscaya engkau melihat Muhammad akan itu gunung khasyian mutasyaddian, khusyuk, takut, tunduk min khasyatillah, karena inya takut dengan Allah. Kada gegampangan, apalagi hati kita mana gerang karasnya lawan gunung. Mudahan di hati kita ada Al-Qur'an. Amin ya Allah. Mudahan ketujuh baca Quran. Jadi dari muntung masuk ke telinga, turun ke hati kita. Mudahan hati kita menjadi lembut. Ulun melihat di dalam kitab Kaswatul Qalbi Bipaqdil Ma'i, karasnya hati. Hati itu punya karas mati tuh. Lihat iwak tuh punya karas napa? Mati. Matinya. Iwak tuh punya karas mati. Nah, ini ada tafsir jalan lain nih. Ada guru yang mengkaras hidup jar. Nah, anak lain tahaman. Anu bu untungnya hati ini punya karas berarti mati. Jadi kaswatul qalbi bipaqdil ma'i, karasnya hati karena kehilangan air. Apa di kitab? Ma'ul hasyati wa ma'us syafaqati. 1, air takut dengan Allah. 2, air kasih sayang lawan manusia. Hidup munya kadada hasyah kepada Allah, hidup mun kadada syafaqah lawan makhluk, kasih sayang lawan makhluk. Orang itu buntungnya kaswatul qulub. Mudahan hati kita takut dengan Allah. Mudahan hati kita kasih sayang lawan makhluk. Hatta orang jahil, hatta orang yang memusuhi kita. Jangan ada kita kada senang lawan orang. Paham yang lu buntang? Sama itu bu untungnya. Itu hayatul qalbi, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ahyil quluba fatahya. Mudahan hati kita hidup. Hati mun hendak hidup jangan jauh lawan
banyu. Al ilmu kalma, ilmu itu seperti air. Al Quran al ilmu kullu, Quran itu full isinya ilmu, mulai Fatihah sampai Qul A'udzu binas ilmu seberataan. Mudahan paham. Hati ini kayak tanah, al ardu kal ar, al qalbu kal ar. Hati seperti tanah, munya tanah kadeda banyu apa? Gersang tandus mati dintuju hati. Mudahan ketujuh bade dengar supaya ilmu itu masuk ke telinga. Ilmu seperti air masuk ke hati. Mudahan hati kita lembut. Hati punya lembut, tanaman tumbuh kada? Tumbuh. Dinta. Nah, pelajaran yang terakhir inggi dari sifat jamat. Jamat itu buuntungai khilafiyah antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa Allah mengumpamakan gunung? Ujar Mu'tazilah itu ala wajhil misal, itu atas jalan contoh. Ahli sunnah berbeda. Ujar ahli sunnah itu ala wajhil haqiqah, itu atas rupa sebenarnya, rupa sebujurnya. Artinya sama ini, benda mati ujar kita, cuma hidup ujar Allah. Kita ada kalau mimbar Nabi Muhammad yang terbuat dari pelepah kurma, benda mati kada? Benda mati. Sahabat mendengar tangisan pelepah batang kurma. Hai, batang kurma mana? Menangis. Menangis tuh sifat orang hidup, sifat orang mati. Orang hidup. Mati ujar kita, benda mati ujar kita, kada benda mati ujar Tuhan. Satu sejarah. Nomor dua. Ketika Nabi Muhammad hendak hijrah ke Madinah, Nabi kita buka ke gua apa? Ke gua Sur, ke Jabal Sur. Ternyata ada Jabal Sabir. Nabi kita sebenarnya naik ke Jabal Sabir. Ujar Jabal Sabir, anzil. Nabi Muhammad jangan diulun, pian keturun, jangan ke ulun, karena pian ditangkap kurang. Sekalinya Jabal Sur berucap, kesini ya Nabi Muhammad, kamari, anu bepatak ke ulun, besimpan ke ulun. Pertanyaan, gunung bekiau, gunung memanggil, hidup kada? Hidup. Batu bertasbih, ya Allah, subhanallah, walhamdulillah. Pohon memberi salam kepada Nabi Muhammad. Berarti dalil menunjukkan sesuatu benda mati bisa hidup. Nah, kemudian faidah yang kedua, inggan situ sallallahu ala Muhammad. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, rancak berumrah berhaji. Mudahan anak cucu kita salih salihah. Yang paling penting mudahan mati kita husnul khatimah. Amin ya Allah. Bisiril Fatihah.